Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, salam cinta kasih. Hari ini Kamis 18 Maret 2021 merupakan hari Kamis dalam pekan keempat Prapaskah. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 5 ayat 31 sampai 47. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang Yahudi, "Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan." Yohanes adalah pelita yang menyala dan bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahaya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu jugalah yang sekarang ku kerjakan, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya karena kamu menerima hormat seorang dari orang lain, tetapi tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab Musa telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulis oleh Musa, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang aku katakan? Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk merenungkan apa yang Yesus sampaikan kepada orang Yahudi. Kita diajak pada hari ini untuk semakin menaruh kepercayaan kita kepada Yesus, karena Dia adalah Allah yang menjadi manusia, yang tinggal di tengah-tengah kita dan menjadi penyelamat kita, sehingga kita memperoleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, percaya kepada Yesus merupakan syarat utama dan pertama agar kita memperoleh hidup yang kekal. Yesus mengecam orang Yahudi yang menolaknya, yang tidak percaya kepadanya, bahwa Ia adalah Allah yang menjadi manusia. Ia adalah anak Allah yang diutus oleh Bapa untuk terus-menerus bekerja melaksanakan karya keselamatannya di dunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih,
Hari ini Yesus bersaksi kepada kita bahwa Ia adalah utusan Allah. Ia datang agar kita semakin menjadi orang beriman yang memperoleh hidup yang kekal, suatu hidup yang luar biasa, yang istimewa, asal kita percaya. Orang yang percaya pada Yesus memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Salah satunya, perkataan, perbuatan yang ia lakukan semata-mata bukan untuk mencari hormat atau pujian dari manusia, melainkan untuk menerima hormat yang datang dari Allah yang Esa. Yesus mengajak kita untuk menjadi orang Katolik yang tidak hanya rajin mendengarkan kitab suci, rajin membaca kitab suci, rajin berefleksi tentang kitab suci, tetapi ia mengajak kita untuk menjadikan kitab suci itu meresap ke dalam hati kita, agar hati kita dipenuhi hati yang penuh kasih, dan dengan demikian hati kita menjadi hati yang percaya akan kasih Allah yang sungguh nyata dalam diri Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita menjadikan Yesus sebagai kebenaran yang utama dalam kehidupan kita. Dengan menjadikan Dia sebagai kebenaran hidup kita, kita akan menjadi orang-orang yang benar akan apa yang kita yakini, yaitu memperoleh hidup yang kekal. Semoga rahmat Tuhan membantu kita untuk terus-menerus beriman pada Yesus.